Hai, jadi saat ini saya akan menjelaskan makanan dan minuman khas yang berasal dari daerah saya, yaitu Sumba, tepatnya di Sumba Tengah. Makanan tersebut ada kue putu dan minumannya ada kopi. Jadi makanan kue putu terbuat dari bahan ada tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa, lalu gula merah serta kacang, dan dimasak dengan cara dikukus. Sebelum itu adonan tersebut dicetak menggunakan tempurung kelapa dan sakura. Makanan kue putu digunakan sebagai bagian dari tradisi Sumba Tengah yang merupakan warisan budaya yang diwariskan dari nenek moyang dan menjadi makanan khas Sumba Tengah sendiri. Dalam adat istiadat, kue putu sering digunakan dalam upacara adat perkawinan dan ritual upacara adat atau hasil panen yang banyak, yang digunakan sebagai hidangan untuk menghidangkan dan menghormati leluhur. Makanan kue putu memiliki makna yang simbolis, yaitu sebagai simbol kebersamaan dan kesuksesan dan keharmonisan masyarakat Sumba Tengah. Selanjutnya ada minuman khas Sumba Tengah, yaitu kopi, di mana pembuatan kopi pertama-tama dipetik, lalu dikupas dipisahkan dari kulitnya, lalu dikeringkan, setelah itu digoreng tanpa minyak dan ditumbuk, lalu diambil bubuk kopinya. Minuman kopi menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial budaya dan sering digunakan dalam tradisi untuk menyeduh dan menyajikan kepada orang yang dihormati sebagai bentuk penghormatan, dan bisa juga diminum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam adat istiadat, kopi sering digunakan pada upacara adat kematian dan upacara adat perkawinan. Minuman kopi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, tradisi, dan adat istiadat, di mana kopi bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga menjadi sumber kebersamaan dan persatuan yang dianut oleh masyarakat Sumba Tengah. Halo, Kantin Nusa Barajo adalah warisan budaya yang kaya dari sebuah pulau kecil yang terletak di timur barat Indonesia, yaitu Sabarajo. Sejarah kantin ini telah melibatkan generasi-generasi perempuan dari masyarakat setempat yang dengan cermat mewariskan keterampilan mereka dalam menghasilkan karya seni tenun yang memukau. Cerita dimulai di masa lalu ketika perempuan Sabarajo mulai menggunakan alam sekitar mereka untuk menciptakan kain-kain yang indah. Mereka mengumpulkan serat tumbuhan seperti kapas dan pandan, serta menempatkan warna alami dari tanaman dan akar lokal untuk memberikan corak dan warna pada kain mereka. Proses ini bukan hanya sekedar tugas harian, tapi juga sebuah tradisi yang disempurnakan dari ibu ke anak perempuan, menciptakan ikatan kuat antar generasi. Selama berabad-abad, kain tenun Sabarajo menjadi tidak hanya simbol keindahan dan keahlian, tetapi juga identitas dan nama sistem budaya yang khas. Motif-motif tradisional yang terdapat dalam kain tenun ini seringkali menggabungkan nilai-nilai lokal, cerita-cerita mitologis, atau hubungan dengan alam sekitar. Setiap pola dan warna memiliki makna mendalam, mencerminkan suatu sosial, sejarah, dan keyakinan spiritual, serta jalinan hubungan antar leluhur. Tenunan khas sabu dikenal dengan nama sabunya ei atau sarung, higi atau selimut, dan heleda atau selendang, yang biasanya dibuat dengan tangan, direntangkan di atas lengan atau sebuah alat tenun yang telah disiapkan. Biasanya terdapat 3 warna khas yang digunakan, yaitu warna biru atau hitam dari racikan nila, merah dari mengkudu, dan kuning dari kunyit, sehingga motifnya teratur dan menurun. Biasanya bagian-bagian tenunan dihubungkan dengan tubuh manusia karena selai tenunan dianggap sebagai satu yang memiliki jiwa, dengan 3 warna yang dihadirkan sebagai kekuatan magis yang penting. Sambungan di tengah kain atau beka dianggap sebagai tulang belakang atau roda bawah, sedangkan ujung-ujungnya dianggap sebagai mata halus atau bermada. Motif ikat yang kecil atau yuli di antara 2 roa merupakan jantung dan hati atau pusat pengendalian emosi. Jarak kosong pada akhir baris ikat adalah kerengkungan dan nafas atau henga, yang juga berarti jiwa. Pusat dari baris utama sebuah motif atau hebe adalah pusat atau ehu seluruh kain.
Salah satu pertanda yang penting walaupun tidak terlihat bila sarung dipakai adalah warna pada pinggir sambungan tengah, yaitu warna merah untuk kelompok bunga paling besar dan biru kehitaman untuk kelompok bunga paling kecil. Tetapi bila selai sarung disimpan di dalam keranjang pusaka atau kepepe, sambungan tengah tampak dengan jelas dan semua tenunan di dalam keranjang memperlihatkan warna yang sama pada pinggir sambungan. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu destinasi unik yang ada di Indonesia, yaitu Danau Kelimutu yang terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu ini berada di kawasan Taman Nasional Kelimutu yang berjarak 66 km dari pusat kota Ende. Dan untuk sampai ke sana, kita harus jalan menggunakan kendaraan menuju Desa Moni dan naik ke puncaknya sekitar 30 menit. Yang membuat Danau Kelimutu sangat unik itu karena Danau Kelimutu memiliki 3 kawah di puncaknya yang warnanya bisa berubah-ubah secara alami. 3 kawah ini diantaranya yang pertama adalah Tiwu Atabubo atau Danau Bersemayamnya Roh Orang Tua. Kemudian yang kedua adalah Tiwu Nuamuri Koofai atau tempat bersemayamnya roh muda-mudi. Dan yang ketiga adalah Tiwu Atapolo atau tempat bersemayamnya roh jahat semasa hidupnya. Teman-teman, warna Danau Kelimutu ini bisa berubah dari biru, hijau, merah, coklat, hingga kehitaman tergantung sesuai dengan kandungan mineral dan juga aktivitas vulkanik di dalamnya. Teman-teman, bagi masyarakat lokal, Danau Kelimutu memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Sampai saat ini mereka percaya bahwa Danau Kelimutu adalah tempat bersemayamnya roh-roh yang sudah meninggal. Salah satu tradisi yang masih dijalankan sampai dengan detik ini setiap tahunnya adalah tradisi Patika Atabupu Atamata, yaitu salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal dan dipercayai bersemayam di ketiga kawah danau ini. Oleh karena itu, kawasan ini dianggap sangat sakral dan penuh makna.